Selamat pagi, salam. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama keluarga kita masing-masing, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih dilakukan secara virtual di rumah masing-masing, tapi saya yakin itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Baiklah, bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin, Sempajak Samarinda, kita akan segera memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia dan memuji Dia. Namun sebelum itu, mari kita ucapkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita ucapkan pengakuan iman. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada-Nya. Bahwa di dalam kehidupan ini, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Di setiap langkah kita, Dia selalu ada, Dia selalu menyertai. Dan Dia adalah benteng yang teguh yang akan melindungi kita. Kita nyanyikan pujian ini yang mengatakan bahwa Engkau turut bekerja. Di tengah badai yang bergelora, Tuhan ada menyertai kita, melindungi kita. Bahwa Dia adalah jangkar hidup kita, dan kita tidak akan goyah karena Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita katakan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau
katakan firman-Mu terang, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, Ya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu pada hari ini, oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada setiap pribadi kami. Itulah sebabnya kami datang merendahkan diri untuk berbakti, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, hamba serahkan persekutuan kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya. Berdoa untuk semua yang terlibat mengambil pelayanan, pakai urapi mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan, jadikan mereka berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada pagi hari ini. Amin. Kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH diucapkan terima kasih. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 140, yaitu Yesus Beri Tebusan. Ayat yang pertama, kita katakan, ku dengar seru gema, Yesus beri tebusan, itu sungguh dan benar.
Tuhanku telah berpesan, kabar baik dapat ku beri, Yesus tebusan. Dan nyanyikan ayat yang kedua, kita katakan, tahun baik diarungi, Yesus tebusan, gunung bukit naiki, Yesus tebusan, pergi ke senam negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik dapat ku beri, Yesus tebusan. Baiklah jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan dikhotbahkan oleh Nona Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian, yaitu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib merupakan cinta kasih kepada kita semua. Kita nyanyikan pujian ini, kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dan yang ketiga sekali lagi kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pada apanya dipersilakan. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri. Kami ada dalam persekutuan kami, memuji mengagungkan Tuhan di hari ini. Bahkan saatnya kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah kuasa Allah Roh Kudus memberkati kami semua, bahkan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dimampukan memahami setiap kebenaran-Mu, bahkan melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Memakai hamba-Mu, mengurapi, biarlah apapun yang disampaikan semuanya sesuai dengan hati Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang mendengarkan boleh terus diberkati, diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. 1 Korintus 15 ayat 29 hingga 34, demikian firman Tuhan. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demikian demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu ini, minggu terakhir bulan April, ya, kita masih bersama-sama melihat akan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut dalam tema di bulan ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya dari pembacaan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan kita tergantung mutlak kepada kebangkitan
Yesus Kristus. Nah, bila Yesus Kristus hanya sebatas mati untuk dosa umat manusia tetapi tidak dibangkitkan, maka dia hanya sebagai pahlawan yang telah gugur di medan perang. Namun kenyataannya Yesus Kristus bangkit dan hidup. Dan kebangkitannya merupakan bukti sejarah yang tidak ada taranya, bahkan juga yang tidak bisa dielakkan. Dia hidup sampai saat ini, bahkan juga sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Yesus hidup, maka dia dapat memerintah kita dengan roh dan firman-Nya. Dia senantiasa mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Dia hidup, maka ada hari esok bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dia hidup, maka setiap doa pergumulan kita ada di tangannya, ada di hatinya. Ia akan menjawabnya. Bahkan dia pun bersyafaat demi keselamatan kita. Jika kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 9 dan Roma 8 ayatnya yang ke-26. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Yesus Kristus bangkit atau kebangkitannya memberikan kepada kita kemenangan, bukan hanya kemenangan untuk masa kini, ya, untuk masa sekarang ini, melainkan juga kemenangan untuk masa yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan para pengikutnya juga akan mengalami kebangkitan. Firman Tuhan jelas menyampaikan akan hal ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23, bahkan juga di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat, 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, apa kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam pengalaman hidup orang yang percaya kepada Tuhan di masa sekarang ini? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-29, kita bisa menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar dari pemberitaan Injil, penginjilan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Kristus tidak dibangkitkan, kabar Injil itu menjadi sia-sia atau bohong belaka. Dan Injil tidak akan dapat dijadikan sebagai pemberitaan dan iman kepercayaan jika Kristus tidak bangkit, atau jika Kristus tidak dibangkitkan. Nah, kita memberitakan Injil karena didasari oleh keyakinan penuh terhadap kebangkitan Kristus yang membuat pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mencermati di dalam ayatnya yang ke-29 ini, Rasul Paulus memakai kata dibaptis bagi orang mati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah sampai kita mengartikan bahwa baptisan orang yang masih hidup dapat menggantikan mereka yang sudah mati. Begitu pula baptisan seseorang yang sudah mati tidak dapat menyelamatkan orang yang masih hidup. Nah, Rasul Paulus tidak menetapkan baptisan untuk orang-orang yang sudah mati. Maksud dari perkataannya ini, ada beberapa alasan mengapa ia menggunakan ataupun menyampaikan kata-kata ini, dibaptis bagi orang mati. Yang pertama adalah mengindikasikan bahwa baptisan di sini untuk kepentingan teman-teman yang sudah mati sebelum mereka sempat dibaptis. Contohnya, ya, penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun penjahat itu belum sempat dibaptis, tetapi karena ia percaya kepada Yesus, jaminan berada bersama dalam Firdaus adalah sebuah kepastian yang luar biasa. Karena
Yesus pun menyampaikan kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, menghantam kepercayaan bidat Mersion ataupun Marcionisme, mengajarkan dibaptis karena atau untuk orang yang sudah mati. Maksudnya baptisan itu bisa diwakilkan. Nah, ini ajaran yang menyimpang. Ketiga, digunakan oleh Paulus untuk mewujudkan ataupun memudahkan mereka memahami perihal kebangkitan itu sendiri, bahkan didorong untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baptisan memang hanya sebatas tanda pertobatan untuk memproklamasikan kepada khalayak ramai bahwa orang yang telah bertobat itu menjadi pengikut Kristus. Karena itu orang yang sudah bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus itu sudah selayaknya memberi diri untuk dibaptis. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi memang baptisan tidak menyelamatkan. Iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Nah, pada hakikatnya memang seperti ini. Keselamatan adalah hal yang bersifat pribadi yang tidak dapat diwakilkan. Bahkan keselamatan hanya berlaku bagi orang yang masih hidup, tidak untuk orang yang sudah mati, ya. Maksudnya kalau orang yang sudah mati belum sempat percaya kepada Yesus, maka kita sudah boleh memahami, mengetahui seperti apa hidupnya dalam kekekalan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus pun menampakkan diri kepada para murid dan memaklumkan amanat agungnya agar mereka memberitakan Injil kepada semua orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penginjilan sesungguhnya ataupun penginjilan seharusnya menjadi gaya hidup dan ciri umat Tuhan, karena memang dunia memerlukan kabar baik dan mereka terus berusaha mencarinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kesediaan diri untuk menderita. Tanpa kuasa kebangkitan tidak akan pernah seseorang pun bersedia untuk menderita. Di dalam ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-32, jelas di sana bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kehidupannya saat itu. Karena Yesus Kristus bersedia menderita selagi hidup di dalam dunia ini, kita pun sebagai umat-umat yang percaya kepadanya harus bersedia menanggung derita seperti Dia. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dihadapi, ya, bukan dihindari, seperti yang terjadi dalam hidupnya saat ia ada di Getsemani, ya, saat dia ada di taman Getsemani. Penderitaan sekali bersalib sekalipun tidak membuat Yesus bergeser dari panggilannya. Nah, bagi dunia mungkin salib adalah tanda lambang kehinaan, tetapi Yesus mengubahnya menjadi kemuliaan, ya. Yesus mengubahnya menjadi kemuliaan. Hal itulah yang menjadi dasar pernyataan Yesus bahwa setiap pengikut Yesus harus bersedia memikul salib. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam nats ini Paulus menyatakan bahwa penderitaan Kristen sebagai suatu kemuliaan yang patut dibanggakan demi kemajuan Injil. Di dalam ayatnya yang ke-31, jika kita bisa melihat dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Nah, dengan keyakinan penuh Paulus berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8
ayatnya yang ke-18. Bagi orang percaya, penderitaan bukan melawan, melainkan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita hari demi hari. Inilah kuasa kebangkitan Kristus dalam pengalaman hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di zaman sekarang ini, kesediaan diri untuk menderita. Yang terakhir adalah kematian dan kebangkitan Kristus memisahkan kita dari dosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus mematahkan kuasa dosa. Jelas di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Hal itulah yang memampukan kita setiap orang yang beriman kepada Kristus untuk tidak sudi lagi hidup di dalam dosa. Meskipun memang masih ada indikasi bisa berdosa, namun karena belenggu dosa itu sudah dipatahkan, maka potensi pemisahan dari dosa adalah hal yang bersifat pasti dan mampu untuk diterapkan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seruan Paulus di dalam ayatnya yang ke-33, janganlah kamu sesat, sebagai maksud untuk menyadarkan sekaligus menjadi peringatan yang perlu mendapat perhatian secara seksama bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus memberikan solusi praktis perihal pemisahan diri dari dosa ini, serta segala bentuk hidup dalam kedagingan. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keinginan daging bukan semata dilawan dengan keinginan ataupun tekad, melainkan karena kemauan untuk hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh hari demi hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus membawa hidup kita untuk terus dipimpin oleh roh Allah sehingga kita mampu memisahkan diri dari dosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam pengalaman hidup kita di masa sekarang ini. Kuasanya memberikan ataupun menjadi dasar pemberitaan Injil, selanjutnya membawa kita untuk mampu hidup dalam penderitaan, karena sesungguhnya penderitaan, pergumulan mendatangkan sebuah kebaikan dalam hidup kita, dan terakhir mampu memisahkan kita dari dosa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah meneguhkan, mengajar kami, mengingatkan kami kembali akan kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Bawa kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu sehingga hari demi hari kami terus boleh dipimpin oleh Roh dan semakin hari memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih kepada Nona Evangelis Non Irnawati MTH atas firman Tuhan dan pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Pada hari ini doa syafaat akan didoakan oleh Bapak Pendeta Abriar Yung MTH. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian, yaitu Dia Sanggup. Dan kepada jemaat Tuhan dipersilahkan untuk memberikan persembahannya. Doa
bahwa segala perkara, segala masalah, Yesus sanggup untuk memulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Yesus besar kuasa-Nya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita katakan, Dia sanggup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan. Hanya Engkaulah yang layak menerima pujian kami. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan setia menolong, memberkati kami, sehingga dengan kekuatan yang ada kami terus menikmati kehidupan ini dan menikmati berkat Tuhan. Secara khusus di hari ini, kembali ada waktu bagi kami melakukan ibadah kami kepada Tuhan
kendati pun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Berterima kasih karena Tuhan sudah menuntun, memberkati, memelihara kami sepekan yang boleh kami lalui dalam segala aktivitas kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, waktu yang indah ini kembali kami boleh pakai bersekutu kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa menyerahkan staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Berkati kami, berikan kerjasama yang baik bagi kami untuk terus mengerjakan pelayanan ini dengan baik, sehingga umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami dalam pelayanan ini diteguhkan, dikuatkan di dalam iman percaya mereka mengiring akan Tuhan. Kami terus berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka yang dalam masa tua mereka. Kami berdoa untuk Ibu Napoleon, kami berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Nuria Daring, Ibu Happy Laing, Bapak Pekole Jalung, Bapak Pendeta Rus Tambalang, Bapak Pendeta Balangganang, dan mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak ketahui namun mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, kuatkan, dan Tuhan pelihara mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam sepekan yang akan datang ini ada keluarga bahkan jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Setiap pribadi dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk program-program pelayanan kami ke depan ini. Tuhan menolong kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, kami boleh melakukannya secara bersama-sama, dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kegiatan ibadah yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing di masa pandemi COVID ini. Tuhan tetap memberikan kerinduan bagi kami, sehingga lewat setiap persekutuan yang kami lakukan, baik itu ibadah kelompok doa, ibadah umum, bahkan ibadah seksi-seksi pelayanan yang ada, kami dapat mengikutinya dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Program penyelesaian menara gereja kami percaya Tuhan juga memberkatinya, sehingga ada dana yang cukup dan pembangunan ini dapat diteruskan kembali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa, kami bersyukur konferensi Gereja Kemah Injil Indonesia nasional dapat dilakukan dengan baik. Dan kami berdoa untuk ke depan ini, kegiatan konferensi wilayah, kegiatan konferensi daerah, kami percaya Tuhan akan menolong sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kembali kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan yang menolong memberkati mereka sebagai pemimpin bangsa ini, karena kami tahu mereka adalah wakil-wakil Allah yang duduk di pemerintahan. Berkati mereka Tuhan, berikan kemampuan bagi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Dan berikan kami kebersamaan dalam kami mengikuti peraturan pemerintah sehubungan dengan protokol kesehatan. Dengan demikian kami pun boleh terhindar dari virus ini dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan yang mungkin punya pergumulan, Tuhan yang mengerti keadaan mereka, untuk itu berikan mereka kekuatan, berikan mereka jalan keluar, sehingga mereka boleh melewati setiap persoalan hidup ini dengan baik. Demikian juga kami bersyukur untuk persembahan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan di hari ini.
Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, baik yang sudah memberi bahkan yang belum. Dan kami percaya pula Tuhan akan memberkati pengurus yang mengelolanya untuk dapat dipakai melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini bahkan keluar. Tuhan sumber berkat akan terus memberkati kami dalam pekerjaan kami ke depan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami di hari ini. Kami mempersembahkan semua ini kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Gembala diucapkan terima kasih. Baiklah jemaat Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, besar anugerah-Mu. Mari kita katakan, besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian sebagai rasa syukur kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Kami menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar dan ajaib dalam hidup ini. Bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, memberkati, bahkan menyertai persekutuan kami di pagi hari ini. Terima kasih dari awal, pertengahan, bahkan sampai mau berakhirnya, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan boleh melawat kami, sehingga saat kami boleh memuji Engkau, merenungkan firman Tuhan, menyampaikan setiap permohonan kami di pagi hari ini. Kami pun boleh menikmati berkat rohani yang sungguh terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati, pimpin dan sertai kami saat kami mengerjakan setiap tanggung jawab kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan juga dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memelihara, memberkati, menolong kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi.
Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama staf pengembalaan, bahkan juga badan pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam persekutuan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam kegiatan pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf pengembalaan bahkan badan pengurus jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan kiranya memberkati, diberikan kesehatan, umur panjang, bahkan juga kebahagiaan, menikmati umur yang Tuhan karuniakan di tahun ini. Selanjutnya untuk pelayanan pastoral dari staf penggembalaan dalam minggu ini akan dilaksanakan secara offline bahkan juga online. Jadi kepada jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar ini bisa memperhatikan dan bisa berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melakukan pelayanan pastoral. Selanjutnya info untuk ibadah kelompok doa masih kita laksanakan secara online setiap hari Kamis pukul 19.30. Terakhir untuk info ibadah minggu dalam bulan Mei akan dilakukan ibadah perdana secara offline dan juga secara online dan tentunya masih tetap menggunakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, mulai hari Senin akan ada informasi simulasi bagaimana kita masuk ke dalam gedung gereja dengan tentu memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mari mempersiapkan diri untuk bisa mengambil bagian dalam ibadah dan untuk teknisnya akan disampaikan di grup WA Jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.